Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Eka Budi Firzatullah dengan NIM 25010644108. Saya dari kelas 2025C dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit untuk mengetahui bagaimana penerapan pendidikan untuk membentuk karakter bagi siswa sekolah dasar. Di sini saya bersama narasumber saya yang bernama Ibu Sri Ma'rifah SPD. Selamat siang Ibu. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Ibu bisa memperkenalkan mengajar di sekolah mana, pelajaran apa, dan juga di kelas berapa? Oke. Terima kasih Mas Satrio. Saya Sri Ma'rifah, salah satu staf guru yang ada di SDN Rangkah 6 Surabaya. Tepatnya ada di Jalan Kapas Krampung nomor 49. Untuk saat ini saya mengampu di 2 kelas, yaitu di kelas 3A dan 3B. Karena kan basicnya sekolah kami kekurangan guru, jadi satu guru ada beberapa guru yang bertugas untuk merangkap gitu. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar. Apakah boleh Ibu? Monggo. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saya. Yang pertama, menurut Ibu, apa makna pendidikan karakter bagi seorang anak sekolah dasar di era sekarang Ibu? Jadi gini ya Mas ya, kalau kita bicara tentang pendidikan itu kan memang ada beberapa poin yang menjadi tujuan utama. Di antaranya ada kemampuan kognitif dan ada penanaman karakter. Kalau pada zaman saat ini untuk kecerdasan kognitif itu kan gampang sekali kita dapatkan ya. Ada AI, ada Google, ada internet dan lain-lain. Tapi untuk pendidikan karakter di masa saat ini itu sangat dibutuhkan karena apa? Karena karakter ini berhubungan dengan tingkah laku, berhubungan dengan akhlak, sekaligus bagaimana anak ini membawa dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di sekolah dasar, karena sekolah dasar ini adalah pondasi awal. Jadi pendidikan karakter itu harus benar-benar mulai diterapkan dan dibiasakan, sehingga anak sejak kecil itu sudah memiliki karakter-karakter positif untuk ke arah yang lebih baik di masa depannya. Terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika diberi kesempatan untuk memilih 3 nilai karakter utama yang ingin ditanamkan kepada siswa SD, menurut Ibu, apa 3 nilai yang penting untuk ditanamkan kepada siswa SD dan mengapa Ibu memilih 3 nilai tersebut? Oke. 3 ya. Yang pertama pastinya karakternya tentang keimanan dan ketakwaan gitu. Jadi pondasi awal itu adalah bagaimana hubungan manusia itu baik dengan Sang Pencipta gitu. Ya itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi ada 3 poin tadi ya, keimanan, kejujuran, dan juga pantang menyerah. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara Ibu mengajarkan disiplin atau kejujuran tanpa membuat anak merasa takut atau terpaksa melakukan hal tersebut Ibu? Oke. Jadi kita sebagai seorang guru itu ada platform untuk belajar. Ya, selain kita mengajar juga kita belajar. Di antaranya kalau kemarin di kurikulum Merdeka kita punya platform Merdeka Belajar yang sekarang menjadi Ruang Guru. Di situ ada beberapa studi yang bisa kita pelajari, di antaranya ada tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bagaimana kita menanamkan karakter kedisiplinan kepada anak, tapi stimulusnya tidak berasal dari luar, tapi kita membentuk stimulus itu dari diri peserta didik sendiri. Sehingga apa? Sehingga anak itu menyatu dengan apa nilai-nilai yang diajarkan oleh gurunya. Kenapa? Karena stimulusnya berasal dari dirinya sendiri, tidak karena ancaman, tidak karena hukuman, juga tidak karena pujian. Itu nggih. Yang keempat, bagaimana peran guru dan orang tua agar bisa saling melengkapi atau saling membantu dalam membentuk karakternya anak Ibu?
Peran guru dan orang tua. Oke, dua orang ini, dua peran ini tidak bisa dipisahkan ya. Yang di sekolah orang tuanya adalah guru, dan ketika di rumah adalah orang tuanya sendiri gitu. Artinya apa? Artinya guru dan orang tua ini harus selalu bersinergi. Guru harus selalu mengutarakan apa program-program yang ada di kelasnya kepada wali murid. Lah, wali murid berkewajiban untuk mendukung program tersebut, baik itu di sekolah maupun ketika anak di rumah. Jadi pembiasaan baik yang sudah diajarkan di sekolah sampai di rumah tetap dilanjutkan gitu nggih. Jadi tidak lost control dari orang tua. Yang nomor 5, bagaimana cara ibu mengatasi perbedaan latar belakang siswa dalam pembentukan karakter ibu? Menghadapi apa? Latar belakang yang berbeda gitu. Gini, kalau di SDN Rangka 6, karena kan sekarang masuk SD itu adalah sistemnya zonasi, jadi perbedaan karakternya tidak mencolok. Karena kan biasanya dalam satu wilayah itu secara pekerjaan orang tua, secara keadaan alam dan lain-lainnya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok untuk latar belakangnya. Tapi pasti ada perbedaan, itu pasti. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, seorang guru sebelum memegang siswa itu pasti dia akan komunikasi dengan guru sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengetahui masing-masing anak iya betul. Jadi latar belakangnya anak ini bagaimana, kekurangan kelebihannya apa, itu yang pertama. Jadi kita minta informasi dari guru sebelumnya. Yang kedua, diadakan pertemuan antara wali murid dan wali kelas. Itu untuk apa? Yaitu tadi, untuk membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi kita nanti bisa selalu bekerja sama, dan kita sebagai guru itu bisa menentukan indikator-indikator atau alternatif mana yang kita bisa gunakan dengan kondisi anak yang berbeda-beda itu. Terima kasih Bu. Yang nomor 6, tantangan terbesar seperti apa yang biasanya muncul saat membentuk karakter anak SD, terutama di era sekarang Ibu, di era digital? Tantangan terbesarnya adalah satu, pengaruh gadget. Itu paling besar. Iya benar, pengaruh gadget. Jadi kan anak-anak sekarang itu kan kayaknya teman yang paling akrab dengan mereka kan gadget ya. Kalau tidak dibatasi apa yang bisa ditonton, ya itu sangat-sangat meresahkan bagi orang tua maupun bagi guru. Itu tantangannya ya, gadget. Terima kasih. Yang nomor 8, apakah ada metode yang kreatif atau inovatif yang bisa digunakan seorang guru untuk menanamkan nilai pendidikan karakter di sekolah dasar itu? Kalau pendidikan karakter itu kan proses ya, jadi kan tidak bisa instan. Namanya karakter itu kan pembentukan dan pembiasaan. Jadi metodenya apa ya? Metodenya adalah kita membiasakan. Kemudian yang kedua, kita tidak lupa selalu mengingatkan tanpa menghakimi ya. Nah, itu metode yang paling tepat itu. Jadi pembiasaan dan selalu mengingatkan serta memberi contoh, memberi tauladan bagi siswa. Jangan sampai kita mengarahkan siswa untuk tidak boleh begini tapi gurunya sendiri melakukan gitu ya. Itu jadi pemberian contoh, pembiasaan yang pertama, kemudian selalu mengingatkan dan pemberian contoh. Tuh. Yang nomor 9, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru dan orang tua agar selalu konsisten dalam membimbing anak dalam pembentukan karakter Ibu? Kalau saya ke wali murid selalu berpesan begini, jadi selama anak itu belajar,
ketika anak itu menempuh pendidikan, entah itu pendidikan di tempat formal atau non formal, orang tua itu hendaknya tidak hanya berpacu pada nilai gitu. Artinya keberhasilan anak-anak itu tidak hanya ditentukan oleh ketika anak itu ulangannya mendapatkan nilai yang bagus, tapi bagaimana anak ini ada perubahan sikap dari yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik itu. Jadi itu kayak itu kunci antara orang tua dan guru supaya sama-sama punya mindset yang sama bahwa belajar itu adalah proses. Belajar itu tidak bisa dilihat dari hasil yang hanya berupa nilai atau kuantitas, tapi bagaimana kualitas pribadi dan perubahan sikap yang dimiliki oleh peserta didik. Itu. Gitu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Ibu Sri Makrifah berikan untuk berbagi pandangan serta pengalaman mengenai pendidikan karakter di sekolah dasar. Wawasan yang Ibu sampaikan sangat berharga, terutama terkait peran guru dalam membimbing, memberi teladan, dan membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai bahan kajian Ibu, tetapi juga sebagai inspirasi untuk terus memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan keterbukaannya Ibu. Semoga bermanfaat ya. Amin Ibu.